Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Polda Pitupulu. Di video kali ini gua bakal ngebawa kalian untuk ngebahas tentang kasus yang pernah viral di tahun 2019. Di mana ada seorang istri bersama anak kandungnya membunuh suami dan anak tirinya demi harta. Dan setelah dia melakukan pembunuhan ini, dia mengaku dia merasa lega. Nah, buat kalian yang penasaran, sebelum ke videonya jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Penemuan jenazah di Kampung Bondol, Desa Pondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi membuat geger publik. Korbannya adalah Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili berumur 54 tahun dan M. Adi Pradang alias Dana berumur 23 tahun. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui siapa pelaku dari kasus ini. Pelakunya adalah Aulia Kesuma, istri muda dan ibu tiri kedua jenazah yang menjadi korban dalam pembunuhan keji tersebut. Tapi apa motif dari Aulia melakukan perencanaan untuk menghabisi nyawa sang suami dan anak tirinya itu? Serta bagaimana Aulia membunuh sang suami dan anak tirinya? Saksikan terus videonya dari awal sampai habis. Aulia mengaku kenal Edi melalui aplikasi kencan online pada tahun 2011. Tetapi Edi menjelaskan kepada keluarganya bahwa mereka berkenalan sebagai rekan kerja. Waktu itu, Aulia memiliki dua anak, yaitu Giovanni Kelvin dan Angel. Saat perkenalan awal, Aulia menyebut dirinya tidak tertarik kepada Edi. Tetapi, Aulia pun luluh dipertemukan dengan Dana, anak dari Edi. Dana secara khusus meminta Aulia untuk menikah dengan ayahnya. Aulia merasa Dana membutuhkan sosok seorang ibu dalam hidupnya sejak sang ayah bercerai dengan ibu kandungnya. Aulia memutuskan menikah dengan Edi pada tahun 2011. Pada saat menikah dan selama umur pernikahan mereka, Edi tidak bekerja dan Aulia berutang seiring berjalannya waktu. Lalu, kehidupan pernikahan Aulia dan Edi ini sering ditimpa sama banyak masalah. Aulia mengklaim dirinya harus banting tulang seorang diri di dalam menopang ekonomi keluarga mereka. Menurut Aulia, Edi tidak memiliki pekerjaan sejak mereka menikah di tahun 2011. Mereka juga sering bertengkar karena hal-hal sepele. Salah satu sumber dari percekcokan tersebut adalah soal pergaulan dari anak tiri mereka, yaitu Dana. Terungkap bahwa Edi selalu melindungi kesalahan anaknya, yaitu Dana. Masalah selanjutnya muncul ketika Aulia memutuskan untuk meminjam uang ke bank pada tahun 2013. Aulia meminjam uang senilai 10 miliar kepada bank yang jumlah pinjamannya dengan jenjang berkala. Pertama, Aulia meminjam uang sebesar 700 juta dari Bank Mandiri untuk keperluan usaha restoran, tetapi bisnis kuliner Aulia ini tidak berjalan mulus. Bukan pemasukan besar yang didapat, tetapi pengeluaran yang membengkak yang diterima oleh Aulia. Akhirnya, Aulia mengajukan pinjaman lagi sebesar 1,3 miliar di bank yang sama. Selanjutnya, Aulia kembali berutang di Indonesian Finance sebesar 2,5 miliar rupiah. Tetapi, uang tersebut langsung habis untuk membayar bunga pinjaman uang sebelumnya. Dari pinjaman itulah, Aulia harus mencicil uang senilai 200 juta rupiah setiap bulan. Aulia sempat merasa stres dan memiliki niat untuk bunuh diri karena merasa berat untuk membayar cicilan tersebut. Saat itu, Edi langsung lepas tangan dalam menanggung cicilan tersebut. Selain itu, Aulia menambahkan, Dana juga pernah mengancam membunuh Aulia, yaitu anak tirinya, yang disampaikan melalui aplikasi pesan singkat. Alasannya kenapa Dana mengancam adalah karena dia merasa hidupnya berubah sejak Aulia hamil, anak hasil dari pernikahan Aulia dengan Edi. Ternyata Aulia sudah beberapa kali merencanakan pembunuhan suaminya dan pembunuhan itu sendiri terinspirasi dari sinetron. Aulia mulai merencanakan pembunuhan terhadap Edi dan Dana pada Juli 2019. Niat itu semakin bulat ketika Aulia mendapat perlakuan buruk dari sang suami. Terlebih, Edi kerap menuding Aulia jika dirinya kerap menghabiskan uang pinjaman senilai miliaran rupiah untuk foya-foya. Dia merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan hutang dan menanggung masalah kehidupan rumah tangganya. Aulia pernah memberanikan diri untuk meminta suaminya agar menjual rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang bertujuan untuk melunasi utang di bank. Disebutkan bahwa Aulia berniat menjual rumah tersebut seharga 14 miliar rupiah dengan tujuan membayar utang senilai 10 miliar rupiah dan memiliki sisa uang sebesar 4 miliar rupiah. Tetapi permintaan Aulia itu ditolak mentah-mentah oleh Edi. Aulia awalnya berpikir dengan kematian Edi dan Dana, maka bank akan menyita rumah mereka
dan dia akan hidup tenang bersama Rena yang merupakan anak Aulia bersama Edi. Tetapi peristiwa pembunuhan ini sering tidak berjalan sesuai rencana. Awalnya Aulia ingin menghabisi nyawa suami dan anak tirinya ini dengan cara disantet. Aulia meminta bantuan santet dari suami mantan asisten rumah tangganya yang berinisial RD dengan memberikan uang bayaran senilai 40 juta kepada RD. Tetapi rencana itu tidak berhasil, lalu Aulia kembali menyusun rencana pembunuhan kedua dengan menembak Edi dan Dana menggunakan senjata api. Pada saat itu, Aulia kembali meminta bantuan RD untuk mencarikan senjata sekaligus pembunuh bayaran. Rencana kedua itu kembali gagal karena Aulia tidak mampu membeli senjata api senilai 50 juta rupiah. Setelah dua rencana sebelumnya gagal, Aulia pun memutuskan membunuh Edi dan Dana dengan cara diracun lalu dibakar. Aulia kembali meminta bantuan kepada RD untuk mencarikan pembunuh bayaran guna membantu menghabisi nyawa suami dan anak tirinya tersebut. RD pun menemukan dua pembunuh bayaran berinisial S dan A yang berdomisili di Lampung. Keduanya berprofesi sebagai buruh tani, di mana awalnya keduanya ini dihubungi Aulia dengan alasan meminta bantuan untuk membersihkan gudang di rumahnya. Setibanya di Jakarta, Aulia kemudian menjanjikan bayaran sebesar 200 juta rupiah kepada kedua pembunuh bayaran tersebut untuk menghabisi nyawa sang suami dan anak tirinya. Lalu keduanya menerima tawaran Aulia tersebut. Faktanya, setelah peristiwa pembunuhan, Aulia ternyata hanya membayarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Aulia juga meminta bantuan anak kandungnya, yaitu Giovanni. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Edi dan Dana dibunuh dengan cara diracun menggunakan 30 butir obat tidur jenis Vandres. Vandres sendiri diketahui sebagai obat tidur bagi penderita insomnia atau kesulitan tidur. Aulia mencampur 30 butir Vandres di dalam 3 minuman, yaitu jus tomat untuk Edi, jus tomat untuk Dana, dan minuman keras jenis whisky untuk Dana. Diketahui Edi dan Dana memang mempunyai kebiasaan mengonsumsi jus tomat setiap hari. Pada saat kejadian, setelah mengkonsumsi jus tomat, Dana langsung menuju kamar Giovanni, anak kandung dari Aulia. Di sana, Dana kembali mengonsumsi whisky yang telah dicampur dengan obat tidur. Saat Edi dan Dana sudah tertidur, kedua korban dibekap menggunakan kain oleh Aulia dan Giovanni yang dibantu dua pembunuh bayaran yang berinisial S dan A. Edi dibekap oleh Aulia di kamarnya di lantai 1, di mana Edi sempat berontak dan mencakar lengan kanan Aulia saat dibekap. Awalnya, Aulia membuat skenario pembunuhan seolah-olah kedua korban tewas terbakar di rumah akibat obat nyamuk. 3 buah obat nyamuk diletakkan Aulia di tempat yang berbeda-beda, yaitu di kamar Edi di lantai 1, di kamar Dana di lantai 2, dan di garasi rumah. Aulia berharap obat nyamuk itu dapat membakar rumah selang 12 jam setelah dinyalakan. Pada Sabtu 24 Agustus 2019 pada pukul 7 pagi, kedua korban telah diikat menggunakan sumbu kompor dan diletakkan di garasi. Tetapi tanpa sepengetahuan Aulia, 2 obat nyamuk yang diletakkan di kamar Edi dan di garasi dipadamkan oleh salah satu pembunuh bayaran yang berinisial S. Obat nyamuk itu pun hanya membakar kamar Dana di lantai 2. Peristiwa kebakaran itu pun sempat diketahui oleh warga dan dipadamkan oleh 4 mobil pemadam kebakaran pada Sabtu pukul 7 malam. Saat itu belum ada yang curiga mengenai pembunuhan terhadap Edi karena saat ditanya, Aulia mengakui tidak mengetahui keberadaan suaminya. Ia pun lalu kembali menyusun rencana untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Pada tanggal 25 Agustus, Aulia memutuskan membawa kedua jenazah korban ke Sukabumi bersama anak kandungnya yaitu Giovanni untuk dibakar di dalam mobil. Dalam perjalanan menuju Sukabumi, Aulia dan Giovanni membeli 8 botol Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Mobil yang berisi jenazah tersebut nantinya akan diparkirkan di pinggir jurang di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya, Aulia sudah membuat skenario seolah-olah korban terbakar karena mobil terjun ke jurang. Tapi rencana jahat tersebut ternyata gagal karena Giovanni menderita luka bakar saat berusaha membakar kedua jenazah di dalam mobil. Aulia mengaku rencana pembunuhan itu terinspirasi dari adegan pembunuhan di dalam sebuah sinetron. Saat diinterogasi, yang cukup menyedihkan adalah Aulia mengaku lega usai menghabisi nyawa suami dan anak tirinya dikarenakan rumahnya yang ada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini telah disita oleh bank untuk melunasi utang-utangnya. Selain itu, Aulia menyebutkan bahwa Giovanni bersedia membantu upaya pembunuhan karena Giovanni ingin meredakan stres yang dialami oleh ibu kandungnya. Selain Aulia dan Giovanni, polisi telah menangkap
S dan A, pembunuh bayaran yang membunuh Edi. Kedua pembunuh bayaran itu ditangkap di Lampung Timur oleh tim Jatanras Polda Metro Jaya dibantu Polda Lampung. Keempat tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Di tahun 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi yang sempat diajukan oleh Aulia dan Giovanni, sehingga dengan ditolaknya kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut, maka Aulia bersama putranya Giovanni bakal tetap menjalankan hukuman mati sesuai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gua waktu itu memang cukup mengikuti kasus ini, walaupun baru-baru ini gue baca kalau putusannya ternyata mereka itu ditolak, sehingga mereka tetap menjalani yang namanya hukuman mati. Ngomongin soal kasus ini, padahal sebenarnya dibalik sebuah masalah pasti akan ada solusi. Mungkin dari sudut pandang si yang punya utang, yaitu ibunya, jalannya udah buntu gitu ya, nggak tahu mesti gimana sampai dia harus mengambil nyawa orang. Walaupun pada akhirnya utang nggak dibayar, malah dapat penjara seumur hidup. Nah, gimana pendapat kalian? Apa hukuman yang diberikan ini setimpal atau harusnya lebih ringan? Kalian tambahin di kolom komentar gimana pendapat kalian. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, jangan lupa juga untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.